Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, sama-sama punya layar lengkung dengan harga sekarang itu kurang lebih sama 2 juta. Menurut saya lebih mendingan HP ini ya, Tecno Spark 20 Pro Plus daripada Itel S25 Ultra. Karena HP ini tuh menang banyak, performa lebih kenceng, kamera lebih bagus, fast charging juga lebih kenceng, dan lain-lain. Nah, HP ini rilis di Indonesia itu sekitar 8 bulan yang lalu, yang waktu itu harganya 2699. Dan sekarang kalian bisa dapat dengan harga termurah, kalau pakai voucher itu bisa dapat di 1,9 juta. Jadi turunnya itu memang cukup jauh. Dan untuk harga termurah sudah saya sediain di link deskripsi ya, atau cek keranjang. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, simple aja ya, sama seperti Tecno Spark 20 Pro. Ya, mirip-mirip kayak gini. Di sini ada tulisan gede 20 Pro Plus Helio G99. Terus layarnya itu udah AMOLED 120 Hz, kamera 108 megapiksel, 33 watt supercharge, dan ini untuk yang versi 8/256 GB. Ya, kayaknya memang satu versi ini aja ya. Dan di bagian belakang ada keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Yuk, lanjut kita buka aja. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada kitab-kitab seperti buku panduan dan juga kartu garansi ya. Dan di sini ada tisu, ya ini tisu untuk tempered glass-nya ini. Karena dari bawaan ini kita sudah dibawain tempered glass. Ya, mantap ya. Terus ada case, ini transparan dan ya polosan aja. Gak ada motif kayak gimana-gimana. Terus ada kabel USB yang jelas Type-C. Di sini ada SIM ejector dan terakhir ada kepala charger yang punya output itu maksimal di 33 watt. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Tecno Spark 20 Pro Plus. Kayaknya memang harga di bawah 2 juta. Yang punya layar lengkung sekarang itu, dulu itu ada sih Itel S23 Plus, sekarang itu masih ada. Terus yang terbaru itu Itel S25 Ultra dan ini Tecno Spark 20 Pro Plus. Wih, jujur ya, untuk desain di sini tuh memang keren banget, cakep, ini slim dan kerasa ya kayak HP flagship, dipegang itu enak banget. Dan untuk model kameranya jujur ya, saya pribadi itu suka, nggak niruin iPhone. Ini model bulat tapi dia itu posisinya nggak di tengah. Untuk bahan di sini dari plastik ya, finishnya itu menyerupai kaca dan untuk framenya sama juga dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, pengatur volume. Di sisi atas ada secondary microphone. Ya, ini secondary microphone. Terus ada lubang untuk speaker. Terus di sisi kiri ini kosong aja. Di sisi bawah ada slot SIM. Coba kita cek. Nah, di sini untuk tipenya itu dual SIM tanpa menyediakan slot micro SD. Lanjut, ini ada lubang untuk microphone, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Jadi HP ini udah kayak HP flagship aja, nggak punya lubang jack audio 3,5 mm. Terus di bagian belakang ada tulisan Tecno Spark dan ada ya anggap aja itu satu kamera yang beresolusi 108 megapiksel. Ini 2 megapiksel makro dan satunya lagi ya anggap aja itu sebagai hiasan. Dan di bagian depan ada kamera depan, sensor-sensor, LED flash untuk kamera depan, dan ya biasanya earpiece-nya itu jadi satu dengan speaker kedua. Nah, di bagian layar di sini mantep ya karena udah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Oke, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan layar dari Tecno Spark 20 Pro Plus. Jujur ya, di sini tuh terkesan mewah banget untuk layar lengkungnya dan feel di genggam itu juga kerasa enak banget. Terus untuk bezelnya di sini juga termasuk ya tipis banget untuk harga di kelasnya. Kalian bisa lihat sendiri, itu presisi di tiap sisinya. Untuk spek layar di sini juga udah mantep ya. Panelnya itu AMOLED 1 miliar warna, 120 Hz refresh rate, resolusi Full HD Plus dan kecerahan maksimalnya itu 1000 nits. Jadi kalau kita bawa ke outdoor di bawah terik sinar matahari itu udah kelihatan jelas ya, udah cukup banget. Ya, kalanya sama Itel S25 Ultra cuma di kecerahan maksimalnya. Di Itel S25 Ultra itu sampai 1400 nits. Dan untuk sensor midai sidik jari di sini udah ada di dalam layar ya. Kita coba tes. Oke, mantep. Di sini udah termasuk lumayan cepet lah dan sangat akurat. Overall untuk kualitas layarnya AMOLED-nya di sini udah bagus banget ya, top banget. Di harga sekarang itu cuma kurang lebih 2 juta. Ini udah bagus banget untuk kualitas layarnya. Oke, kita cek di pengaturan, terus masuk ke ponsel saya.
Di sini pakai iOS versi 13.6.0 dengan versi Android 14. Kedepannya saya kurang begitu tahu ya apakah bakal dapat update naik versi Android apa enggak. Kalau update security itu pasti dapat. Dan sekarang ya ini ada pemberitahuan kalau dapat updatean. Ya, nantilah ya akan saya coba update. Di sini berukuran 400 MB. Nah, untuk masa garansi ini masih full ya sampai Desember 2025, setahun lebih. Jadi ini barang fresh karena saya belinya langsung di official store-nya, jadi bukan barang repack. Oke, lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW. Untuk storage-nya yang pasti di sini udah bertipe UFS ya. Untuk prosesor di sini pakai Helio G99 Ultimate MediaTek. Ya, ini performanya itu menurut saya itu sama aja dengan Helio G100. Yang pasti untuk harga kurang lebih 2 juta, ya memang pilihan yang paling mantap cuma prosesor ini. Selain itu apa coba? Kalian bisa jawab di komentar kira-kira yang lebih kenceng di harga kurang lebih 2 juta itu apa selain Helio G99 ini. Terus ke bagian screen tadi udah saya sebutin ya, resolusinya itu Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Untuk penyimpanan di sini RAM-nya itu 8 GB, storage 256 GB. Kamera belakang 108 megapiksel maksudnya. Itu pakai Samsung S5K HM6 dan untuk depan yang 32 megapiksel itu pakai Galaxy Core GC32E1. Terus untuk baterainya di sini 5000 mAh dan fast charge-nya itu 33 watt. Ini lebih kenceng dibanding Itel S25 Ultra, itu cuma 18 watt aja. Untuk kelengkapan sensor kita cek. Nah, di sini untuk sensor gyro ada ya, dan ini gyronya itu gyro hardware. Kalau di Itel S25 Ultra itu nggak punya gyro, tapi diakali dengan adanya gyro software. Tapi ya itu menurut saya cuma gyro gimmick aja. Karena ya kalau dipakai buat gaming itu bakal delay, dan kalau dipakai kamera itu nggak ada fitur stabilisasi atau AIS. Kemudian kita cek untuk skor Antutu, ya udah berkali-kali ya kita tes di Helio G99. Di sini dapat di angka 430 ribuan dan skornya ini ya kurang lebih sama dengan Helio G100. Karena itu bedanya cuma di Helio G100 support resolusi kamera hingga 200 megapiksel. Kalau Helio G99 ini 108 megapiksel. Skor CPU dapat segini ya, 131 ribuan dan GPU 71 ribuan. Buat gaming di harga sekelasnya ini udah ya termasuk enak ya. Dan yang paling saya suka itu performanya stabil, juga manajemen dayanya itu bagus ya, baterainya nggak boros. Terus untuk storage test yang di sini pakai UFS, di sini dapat di angka 44 ribuan. Itu untuk speed bacanya mencapai 1009 Mbps dan speed tulisnya mencapai 848 Mbps. Jadi di sini pakai UFS 2.2. Satu hal yang udah menjadi kenormalan ya untuk harga 2 juta. Kalau masih pakai MC 5.1 itu kebangetan. Terus untuk multi sentuh kita coba tes. Ya di sini support hingga 10 titik sentuhan. Memang untuk sekarang itu kebanyakan udah 10 titik sentuhan ya dari keluarga Transcend Holdings, tapi dengan catatan yang panelnya udah AMOLED. Kalau yang panelnya masih IPS ya itu rata-rata ya hampir semuanya itu masih 5 titik sentuhan. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Untuk kamera belakang ini beresolusi 108 megapiksel. Untuk depan ini resolusinya tinggi 32 megapiksel. Di sini ada menu film, video bisa merekam hingga resolusi 2K 30 fps dan ada opsi 60 fps di resolusi Full HD. Cuma untuk stabilisasi ini hanya jalan di resolusi Full HD 30 fps. Sama juga dengan kamera depan ya. Itu mentok di 2K 30 fps dan ada opsi 60 fps, dan stabilisasi sama-sama jalan cuma di resolusi Full HD 30 fps. Tapi ini udah lumayan banget sih dibanding Itel S25 Ultra, itu nggak ada fitur AIS. Jadi kalau semisal buat jalan itu kerasa getar. Terus ada AI Cam, Portrait, Super Malam dan lainnya. Lainnya seperti ini. Kita lihat di mode Pro. Ini bisa atur shutter speed sampai 30 detik. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, untuk sampel video ini seadanya aja ya. Karena ya kondisinya itu 2 hari ini dari pagi sampai sore itu hujan terus di daerah Blitar. Bahkan di beberapa daerah ya sama-sama Blitar itu kebanjiran cuy. Tuh hujan. Ini padahal baru jam 8 loh. Entah kayak gini. Ya, jadi nggak bisa ngambil sampel yang lebih bagus ya, dilihat kondisinya kayak gini. Pada intinya di sini tuh
stabil ya buat jalan karena ada yang namanya itu stabilisasi AIS. Dan ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan ini untuk hasil video dari kamera depannya, sama-sama resolusi Full HD 30 fps. Nah, gimana nih untuk daerah kalian 2 hari ini? Itu hujan apa enggak sama dengan daerah saya Kota Blitar. Bukan kota sih, ini kabupaten. Hujan terus sampai malam, dari pagi sampai malam. Oke, selanjutnya kita akan coba bermain game. Ini ada 3 game yang kita tes, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Nah, untuk pengaturan frame rate ternyata di sini kebuka sampai ultra alias 120 fps ya. Ini kita coba atur di frame rate ultra 120 fps. Kalau untuk grafis ini kita atur di tinggi. Dan untuk game mode-nya ini kita atur di mode performa. Karena kalau di mode seimbang, nah ini kelok di 60 fps aja. Jadi kalau di mode performa ini fps-nya tuh bisa maksimal tuh sampai 120 fps. Tapi kita lihat ya pas in game-nya itu bisa sampai 120 fps apa enggak. Nah, jadi bener ya di sini tuh bisa bener-bener jalan sampai maksimal di 120 fps. Tapi ya jelas sekelas prosesor Helio G99 dia itu nggak bisa rata 120 fps. Tapi overall ini udah sangat playable di 120 fps ya, pengaturan seperti itu. Nanti untuk rata-rata fps saya akan perlihatkan. Nah, di pengaturan frame rate 120 fps grafis high, di sini dapat rata-rata 107 fps dan memang dia itu nggak stabil ya. FPS terendah itu ada di 71 fps. Tapi overall kalau kita lihat harga di bawah 2 juta dapat kebuka untuk frame rate 120 fps itu udah bagus. Dan ini kalau pengen lebih stabil lagi, ya atau di grafis lebih rendah, semisal di smooth ataupun sedang. Pasti itu FPS dapat rata-rata yang lebih tinggi. Nah, untuk game PUBG Mobile settingan metoknya di sini di high atau kita turunin ke balance itu frame rate di ultra ya mentok di 40 fps. Jadi memang belum bisa ekstrim 60 fps. Jadi ini kita atur di balance ultra aja. Nah, untuk gyro jelas di sini aman ya karena udah punya gyro hardware, bukan gyro software lagi. Jadi buat main game PUBG ini udah enak kalau pakai gyro, nggak kerasa delay. Nah, di sini dapat FPS rata-rata jelas sudah stabil banget ya Helio G99 di settingan balance ultra. Itu dapat rata 40 fps, tapi di sini ya 39,4 fps, katakanlah itu 40 fps ya. Memang Helio G99 kalau di settingan balance ultra itu terlalu ringan. Nah, terakhir Genshin Impact ini kita pakai settingan terbaik untuk Helio G99 ya, nggak usah maksa, yaitu di grafik paling rendah, terendah. Tapi untuk FPS kita naikin di 45 fps.
Oke, Genshin Impact settingan lowes 45 fps, di sini dapat rata-rata 40,9 fps ya, katakanlah itu 41 fps. Dan kalian bisa lihat sendiri ya untuk fluktuasi naik turunnya fps, memang ini tipikal Helio G99. Pada intinya ini masih sangat-sangat playable. Selanjutnya kita coba tes ya untuk kualitas speakernya, yang dimana HP ini punya dual speaker stereo. Di Itel S25 Ultra itu masih mono speaker ya, cuma satu aja. Nah, untuk kualitas speakernya kalau kita lihat di harganya sekarang kurang lebih 2 juta. Ini udah termasuk bagus ya, detailnya itu ya masih dapat, bassnya juga cukup keluar. Cuma memang kurang clean aja. Tapi balik lagi ke harga, ini udah termasuk yang bagus ya. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. HP yang worth it banget, Technospark 20 Pro Plus. Pilihan lain selain dari Itel S25 Ultra yang sama-sama punya layar lengkung di harga kurang lebih sama 2 juta. HP ini tuh menang banyak, performa lebih kenceng, kamera lebih bagus, fast charging lebih kencang. Terus fitur lain udah dual speaker stereo, sedangkan di Itel S25 Ultra itu masih mono speaker. Dan juga untuk video ada stabilisasi atau AIS, ini worth it banget. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.